wabarakatuh. Halo teman viewers, Balik lagi sama aku, Tasya, dan aku Yuni. Legal Associate Kantor Hukum Erlanda. Jadi, Tasya pada hari ini bakal tanya beberapa hal nih sama Kak Yuni selaku narasumber Legal Associate Kantor Hukum Erlanda. Kita bakal bahas apa nih Kak hari ini? Jadi hari ini kita tuh bakal bahas terkait dengan harta gono gini. Yang pertama nih Kak, harta gono gini itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya di dalam hukum sendiri itu harta gono gini itu tidak dikenal, dia lebih dikenal dengan harta bersama. Yang mana harta bersama ini diartikan sebagai segala sesuatu, segala kekayaan yang didapatkan setelah seseorang itu melangsungkan pernikahan tanpa memperdulikan atas nama siapa sertifikat atau kebenaran itu diletakkan gitu. Untuk pembagiannya itu gimana? Kalau dalam hukum itu baik dalam kompilasi hukum Islam, mau dalam KUH Perdata ataupun di dalam undang-undang perkawinan itu sebenarnya pembagiannya itu setengah-setengah gitu. Untuk suami setengah, untuk istri setengah gitu. Dia ada dua pembagiannya, yang pertama untuk janda atau duda yang artinya dia cerai hidup. Kemudian yang kedua itu untuk yang cerai mati. Artinya barang siapa yang hidupnya lebih lama itu juga mendapatkan bagian setengah. Oh iya Kak, mungkin nggak salah satu pihak dapat bagian yang lebih besar dibanding pihak yang lain pas perceraian? Nah, ini mungkin aja nih kenapa kata bilang begitu, padahal pada dasarnya undang-undang itu mengatur kalau misalnya si suami atau istri bercerai ataupun yang salah satunya meninggal itu kan bagiannya 1/2, 1/2 atau 20/50. Tapi Mahkamah Agung itu pernah membuat ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang mana bagian si istri itu lebih banyak daripada si suami. Atas pertimbangannya apa? Karena pada dasarnya tugas istri kan adalah bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan bukan mencari nafkah gitu. Jadi hakim mempertimbangkan ketika istri melampaui perannya sebagaimana yang diatur undang-undang, maka istri itu diputuskan oleh hakim mendapatkan harta yang lebih. Yang mana di sini si istri itu mendapat 3/4 dan si suami mendapat 1/4. Nah, yang lebih menariknya lagi, kantor kita tuh pernah loh menangani kasusnya. Oh iya. Iya, itu ceritanya di tahun 2022 kita tuh pernah jadi salah satu pengacara daripada si klien, si istri nih, si tergugat kan, dalam artian kalau misalnya kita balik lagi ke dalam undang-undang itu kan kita otomatis setengah dan setengah, iya kan? Tapi karena hakim mempertimbangkan si istri sudah lebih banyak nih usahanya, lebih banyak dalam membantu perekonomian keluarga, maka hakim itu memutuskan kalau klien kita tuh malah dapat 3/7 dan si suami dapatnya 1/7 gitu. Kan harta gono gini itu harta bersama. Gimana kalau salah satu pihak ngejual tanpa persetujuan yang lain? Emang boleh Kak? Untuk boleh dan tidak bolehnya itu totali sebenarnya nggak boleh. Sebagaimana undang-undang mengatur itu tidak boleh karena terhadap harta gono gini atau harta bersama itu apapun yang dilakukan oleh si suami atau istri harus mendapatkan persetujuan si suami atau istri. Misalnya nih, si istri mau ngejual, dia harus dapat persetujuan si suami, ataupun si suami mau ngejual, dia harus dapat persetujuannya si istri. Nah, kalau misalnya di next questionnya kita tanya, Kak, kalau misalnya udah kejual gimana? Pernah nggak sih mikir gitu ya kan? Jadi kalau misalnya udah kejual di dalam akta jual beli ataupun dia sudah sampai terbit ke SHM-nya, maka itu tidak berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi kemanapun mau kita bawa itu dia tidak memiliki kekuatan hukum terhadap akta jual beli ataupun SHM tersebut. Oh gitu. Nah, kalau anak nih, dapat nggak Kak hak gono gini? Kalau dibahas ya, pertama tadi kita udah bilang kan kalau harta gono gini atau yang undang-undang kenal itu sebagai harta bersama, iya kan memang kita fokuskan kepada suami atau istri, iya kan? Ketika dia cerai mati atau dia cerai hidup, itu diperuntukkan untuk si suami atau si istri. Namun terhadap bagian-bagian itu si suami atau istri yang artinya kan mereka ini ayah dan ibu ya, ayah dan ibu, mereka tuh boleh menghibahkan, tapi dengan cara menghibahkan kepada anaknya bagian-bagian mereka. Dan misalnya contohnya lagi apabila harta gono ini yang mereka punya itu cuma satu rumah di mana tempat mereka tinggal gitu kan, itu pengadilan, misalnya kalau kita di Aceh ini ada namanya Mahkamah Syariah, dia itu tidak akan memutuskan terhadap harta gono itu untuk dibagi
selama anaknya belum berusia 21 tahun. Oh gitu, berarti Iya. harus nunggu 21 tahun dulu ya? Ya harus nunggu 21 tahun dulu karena sebagaimana sudah ada surat edaran Mahkamah Agung terbaru ya di tahun 2022 yang mana Mahkamah Agung mengatur nih terkait dengan pembagian harta itu akan dikabulkan setelah si anak berusia 21 tahun. Yang mana kita bahas di sini adalah satu-satunya harta bersama yang mereka miliki itu adalah rumah di mana tempat mereka tinggal bersama anak-anak mereka sebelum mereka cerai. Oh berarti kalau misalnya cuma satu rumah, itu Iya. harus tunggu 21 tahun dulu ya? Iya, untuk dibagi gitu. Ataupun mungkin dia punya harta yang lain, tapi memang khusus untuk rumah tersebut tunggu sampai 21 tahun. Oh gitu. kalian bisa tulis apapun pertanyaan kalian di kolom komentar, ataupun kalian bisa DM di akun Instagram kita @terlandolofem juga. Nanti bakalan dibahas kok satu-satu dan akan dijawab pertanyaan kalian. Saya Tasya Rizka Zulfia, Dan saya Wayuni Sapitri, Legal Associate dari Kantor Hukum Erlanda, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see you